Saham yang kita jual terbang mulu. Saham yang kita beli, simpan, malah nggak naik-naik. Nah, sering nggak teman-teman menghadapi kondisi-kondisi seperti itu? Di video kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara kita memulai trading dengan baik dan sistematis bersama saya, Rio Rizaldi. Thank you untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Untuk yang belum, silakan subscribe channel Galeri Saham agar Anda bisa mendapatkan video-video edukasi yang bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian ke depannya. Jadi, mengenai kondisi yang tadi saya sampaikan, saham yang dijual naik terus, saham yang dibeli disimpan itu malah nggak gerak-gerak. Itu karena apa? Bisa jadi Anda itu tidak match antara strategi yang ingin dilakukan dengan saham yang dibeli. Jadi, ada beberapa tips di sini, ada beberapa langkah agar kita bisa memulai trading dengan baik. Pertama adalah apa? Pertama adalah kita harus menentukan, kita ini tipe apa? Saya mau beli saham untuk nanti naik dalam semingguan saya jual, itu mungkin bisa ke swing trading. Atau saya mau beli saham itu untuk beli pagi, jual sore. Atau beli sore, jual besok pagi, itu lebih ke day trader. Atau mungkin kita mau beli saham untuk kita beli, kita simpan, biarin harga sahamnya naik, dan kita bisa punya profit maksimum. Nah, teman-teman, kita tidak bisa ambil semuanya. Kenapa? Karena setiap trader itu, pribadi kita, itu berbeda. Kita nggak bisa mencontoh A dengan metode A, padahal kita bawahnya adalah B, yang tentu perlu mempelajari metode B, bukan metode A. Nah, jadi teman-teman, kita harus mengerti di sini apa? Kita harus mengerti di sini siklus dari pergerakan karakter pergerakan harga saham. Jadi kalau teman-teman melihat seperti ini, ada harga saham bergerak seperti ini. Maka kalau kita pengen, let's say ini jaraknya misalnya adalah misal 1 bulan ya. Ini 1 bulan, 1 bulan. 1 bulan. Jadi kalau kita ingin membeli di bawah, menjual di atas, buy on weakness, sell on strength, bentuk seperti ini, maka kita adalah swing trading. Itu aktivitasnya, swing trader. Maka teman-teman harus pelajari metode swing di sini. Oke? Tapi kalau teman-teman di sini adalah tipe trader yang ingin belinya di sini, jualnya di sini, ya mungkin cuman berjarak waktu sehari atau mungkin 2 hari, Anda lebih condong menjadi day trader. Nah, ketika bicara day trader, maka Anda tidak boleh mempelajari metode swing. Yang perlu dipelajari adalah metode day trading atau scalping di sini. Oke? Nah, di mana dong untuk kita yang mau trend following, buy and hold? Nah, untuk buy and hold nggak bisa nih di saham seperti ini. Buy and hold. Untung nggak ada. Ya kan? Jadi buy and hold, kita harus menunggu momen. Menunggu momen di mana? Ketika konsolidasi ini selesai dengan positif. Artinya kalau dengan positif, artinya harganya itu, ini kita sebut sebagai resist ya. Harganya itu sudah tidak lagi bergerak di dalam sebuah range konsolidasi. Oke? Jadi kalau kita gambarin di sini, maka dia bergerak dalam sebuah range. Ini adalah tipe saham swing. Oke? Swing trading adalah untuk saham-saham yang bergerak sideways di antara support dan resisten. Untuk day trading atau scalping itu kita bermain di dalamnya di sini. Nah, kalau untuk trend following, maka teman-teman harus menunggu konsolidasi ini selesai, baru Anda melakukan pembelian buy and hold. Jadi bagaimana? Jadi biasanya dia akan menembus dulu area resisten seperti ini. Oke, area resisten ditembus dan harga sahamnya stay di atas resisten. Nah, disinilah baru kita mulai melihat bahwa ini adalah potensi untuk buy and hold. Kenapa? Karena kecenderungannya adalah bergerak rally ke atas, teman-teman. Seperti ini. Jadi, teman-teman dari gambar ini, teman-teman akan menyadari bahwa kalau saya mau swing trading, di mana saya beli saham untuk seminggu lagi saya jual, Anda harus cari saham yang sideways, di mana bergerak di antara support dan resisten. Kalau teman-teman saya hanya pengen trading cepat, beli pagi, jual sore, beli pagi, jual sore, dan lain sebagainya macamnya, Anda perlu mencari momen-momen intraday di dalam saham yang swing. Oke? Nah, ketika teman-teman ingin mencari opportunity untuk mendapatkan saham multi-bagger, oke? Multi-bagger tidak pernah bisa didapat di saham sideways, tidak pernah bisa didapat di saham untuk day trading. Multi-bagger hanya bisa didapat dari dulu sampai sekarang di saham yang uptrend seperti ini. Nah, jadi kalau kita mau buy and hold, kita harus beli saham yang
sedang di sini. Oke lah, mungkin kita bisa cicil beli di area tengah ini ketika dia bergerak naik. Tapi pada dasarnya ketika momen ini sudah muncul, kita nggak boleh jual. Dan akhirnya berapa? Misalnya 100% misalnya, atau 200%. Kita nggak pernah tahu dia harganya naik seberapa. Pada dasarnya, trend follower itu akan optimal jika kita melakukan pembelian dan menyimpan pada saham yang bergerak uptrend seperti ini. Nah, yang jadi masalah satu teman-teman. Kenapa saham yang saya jual naik terus? Karena Anda pengen swing trading, belinya saham yang kayak gini. Sakit hati nggak? Sakit hati. Nyesel nggak? Nyesel. Kalau tahu saya simpan terus. Oke? Kenapa saham yang saya beli untuk fast trade, day trading, itu saya beli malah harganya turun? Karena kita belinya di sini. Di sana. Ketika kita beli mau fast trade, ternyata harganya turun ke bawah. Momentum itu perlu untuk saham-saham yang fast trade. Nah, kenapa kita membeli saham harganya turun? Bisa jadi karena kita tergoda melihat harga saham yang bergerak naik ke atas dan kita belinya di pucuk, baik buat yang fast trade, baik buat yang swing trading, baik buat yang trend following. Ketika kita beli di pucuk, semua itu adalah sebuah kesalahan. Jadi teman-teman, untuk kita bisa memaksimalkan strategi trading kita, metode yang kita pelajari harus sesuai dengan apa yang kita mau. Teman-teman mau melakukan swing trade, teman-teman mau melakukan day trade, atau teman-teman mau melakukan trend following. Karena tiga hal ini punya metode yang berbeda. Kesalahan para trader adalah menggunakan metode yang kebetulan dia tahu untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Dia tahu cara buy low sell high, tapi dia pengen mencari saham yang bullish. Dia taunya breakout untuk trend following, tapi dia ingin trading di saham yang cocoknya untuk day trading. Nah, setelah menonton video ini, apa yang bisa Anda pelajari? Silahkan tulis di kolom komen dan kita akan berdiskusi langsung di komen video ini. Semoga bermanfaat.